Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Rismania, nomor induk mahasiswa 200431619672. Saya dari Offering Air, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang barang pabrik dan problematika yang ada. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu barang pabrik. Definisi dari barang publik atau public goods sendiri merupakan barang yang dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh semua orang, dalam arti tidak dibatasi siapa penggunanya dan juga tidak memerlukan biaya untuk mendapatkan barang tersebut. Barang publik adalah barang yang ketika dikonsumsi oleh individu tertentu, maka tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang tersebut. Dengan kata lain, barang publik merupakan jenis barang konsumsi yang tidak mampu mempengaruhi jumlah penawaran konsumsi bagi orang lain. Barang pabrik ini sendiri memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya konsumsi tanpa persaingan. Kemudian yang kedua, tidak ada kekhususan dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga, tidak ada persyaratan bagi pemakai barang publik. Lalu, apa saja contoh dari barang publik itu? Nah, contoh dari barang publik diantaranya adalah jalan raya, air sungai, pertahanan nasional, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Bahkan, ketersediaan udara dan sinar matahari juga dapat dikatakan sebagai contoh dari barang publik. Berbicara tentang barang publik, coba perhatikan foto dan video berikut ini. Nah, dapat dilihat dalam foto dan video tersebut bahwa telah terjadi kerusakan pada jalan raya, di mana jalan raya merupakan salah satu contoh barang publik. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya bencana alam, faktor usia, atau kualitas material yang digunakan, dan dampak dari eksternalitas yang negatif. Dari gambar tersebut, timbullah pertanyaan, sebenarnya siapa penyedia barang publik? Dan ketika terjadi kerusakan seperti gambar tersebut, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan barang publik tersebut? Nah, pada umumnya barang publik seperti pada kasus tersebut, ini disediakan oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Pada teori Piaget berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah atau menyediakan barang publik tersebut. Dapat digambarkan dengan kurva berikut. Pada diagram kurva, dapat diketahui kepuasan akan barang publik ditunjukkan oleh kurva UU. Kurva dengan simbol UU tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan, maka akan semakin rendah kepuasan marginalnya yang dirasakan oleh masyarakat. Di lain pihak, semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin besar rasa marginal akan pembayaran pajak mempunyai bentuk yang meninggi. Ketidakpuasan marginal ditunjukkan dengan sumbu tegak dari titik O ke bawah dan kurva ketidakpuasan marginal ditunjukkan oleh kurva P. Nah, pada titik E, ini merupakan keadaan optimum di mana
Ketika kepuasan masyarakat marginal bagi barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan barang publik tentu akan semakin meningkat, sedangkan penyediaan yang dilakukan oleh pemerintah mulai tidak mencukupi. Karena sifat barang publik yang unik, maka penyediaan barang publik oleh swasta memiliki banyak tantangan karena orientasi swasta adalah keuntungan, sehingga penyediaan barang publik oleh swasta menyebabkan barang tersebut menjadi tidak terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bisa disebabkan karena harga yang lebih mahal atau kualitas yang tidak sama. Ini berkebalikan dengan sifat awal barang publik. Dalam prakteknya, pemerintah maupun swasta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam penyediaan barang publik. Menurut Rosen tahun 2010 mengemukakan sebuah pertimbangan di mana dalam penyediaan barang publik oleh pemerintah atau swasta adalah apakah masyarakat menjadi lebih baik jika barang dan jasa yang saat ini disediakan oleh pemerintah kemudian disediakan oleh swasta, sehingga faktor kunci yang menentukan adalah yang mana yang lebih efisien dalam pasar. Pada sisi ini, efisiensi penyediaan barang publik sulit dilakukan dengan mengandalkan mekanisme pasar, karena berkebalikan dengan sifatnya yang non-rival dan non-eksklusif. Di Indonesia sendiri, penyediaan barang publik sepenuhnya oleh swasta masih mengalami banyak penolakan, karena berkebalikan dengan prinsip sistem ekonomi demokrasi, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menutup adanya partisipasi swasta, tapi tidak boleh menghilangkan penguasaan pemerintah oleh negaranya. Kemudian, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga barang publik tersebut? Sebenarnya, barang publik itu seharusnya menjadi tanggung jawab dari publik. Artinya, seluruh masyarakat atau yang menggunakan barang publik tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempergunakan barang publik dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus ikut menjaga dan memanfaatkan barang publik dengan sebaik-baiknya. Tetapi barang publik yang rusak atau bermasalah itu bisa juga terjadi karena eksternalitas negatif dari pihak tertentu. Misalnya, dalam perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, ketika mereka mengirimkan material-material seperti batu atau besi ke konstruksi yang sedang mereka kerjakan, lalu kemudian mereka melewati jalan raya yang seharusnya jalan tersebut adalah untuk publik, lalu kemudian barang tersebut atau barang publik jalan raya tersebut rusak, seperti berlubang atau mungkin aspal yang pecah. Nah, itu seharusnya memang menjadi tanggung jawab pula bagi pihak perusahaan kontraktor tersebut. Sehingga dalam hal tersebut, pihak swasta atau perusahaan ini harus mempertimbangkan untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan dari barang publik. Nah, jika eksternalitas tersebut sudah terlihat jelas, maka para pelaku aktivitas ekonomi tersebut dapat diberikan pilihan atau diwajibkan untuk membayar dari dampak tersebut. Atau pelaku aktivitas ekonomi juga dapat mengubah produk atau metode dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya menjadi lebih baik untuk meminimalisir dampak negatif eksternalnya. Selain itu, peran dari pemerintah juga tetap diperlukan dalam penjagaan atau perbaikan terhadap barang publik ketika terjadi kerusakan seperti pada kasus tersebut. Ketika masyarakat sudah membayar pajak, tentu pemerintah akan memiliki anggaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap barang publik. Sehingga dalam hal ini diperlukan
adanya tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, pihak swasta, ataupun seluruh warga negara yang menggunakan barang publik tersebut. Demikian tadi penjelasan singkat dari saya mengenai barang publik serta problematika yang ada. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.